Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Komers, kembali lagi di channel Baskom Online bersama saya Fikri Chandra Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang kuliah kerja nyata Universitas Bengkulu Angkatan 91 tahun 2020 yang baru saja selesai dilaksanakan. Kita ketahui bersama bahwa KKN tahun ini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya diakibatkan pandemi COVID-19, sehingga mahasiswa harus menjalankan KKN mandiri secara daring di tempat tinggal masing-masing. Dan kali ini kita akan mewawancarai beberapa mahasiswa Universitas Bengkulu yang baru saja melaksanakan KKN Angkatan 91 tahun 2020. Ingin tahu selengkapnya? Mari kita simak. Perbedaan antara KKN mandiri dengan KKN yang sebelumnya yaitu kita melakukannya yaitu dengan sendiri tanpa kita diadakan bersama dengan kelompok. Kelompok diadakan hanya untuk koordinasi dengan DPL atau dosen pendamping lapangan. Yang lainnya juga perbedaannya yaitu KKN sekarang dilakukan dengan melakukan KKN di tempat masing-masing. Apabila mahasiswa sudah pulang ke desanya, maka dia melakukan KKN di desa masing-masing. Namun, apabila mahasiswa tidak dapat pulang atau dikarenakan keadaan, maka mahasiswa diperbolehkan melakukan KKN di kosan atau di daerah Kota Bengkulu. Apa perbedaan yang betul-betul dirasakan selama KKN mandiri dengan KKN pada umumnya? Yang pertama, yang KKN mandiri ini cuman bekerja sendiri. Kalau yang pada umumnya mereka menjalankan proker sama-sama. Kelompok KKN mandiri ini hanya untuk memudahkan DPL dalam membimbing. Nah, untuk yang pada umumnya kelompok itu untuk bekerja sama dalam menjalankan proker. Itu yang benar-benar dirasakan. Dan mungkin kalau dengar cerita kakak-kakak tingkat, kalau KKN pada umumnya itu lebih seru karena mereka itu tinggal dalam satu rumah menjalankan proker, ada suka maupun dukanya. Memang yang mandiri itu ada suka maupun dukanya, tapi hanya sendiri saja karena yang menjalankan proker itu diri sendiri. Dan banyak keterbatasan dalam menjalankan proker karena pandemik ini, jadi lebih sempit dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Dan di KKN mandiri kan tidak bisa membuat kerumunan, jadi sosialisasinya lebih sempit. Perbedaan yang dirasakan itu dalam penyusunan program kerja, karena KKN mandiri kan difokuskan pada pencegahan COVID-19 untuk membantu pemerintah dan tim medis. Dengan begitu, program kerja sendiri itu sudah ditentukan dari beberapa aspek, sedangkan KKN pada umumnya itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan dan bersifat bebas. Karena dari penyusunan program kerja aja udah beda, jadi dalam pengerjaan program kerja pun sudah pasti beda, seperti lebih menjalankan atau membuat tugas mata kuliah tapi dilakukan setiap hari secara bertahap. Lebih enak mana KKN mandiri atau dengan KKN biasa? Tentu jawabannya menurut saya pribadi KKN seperti biasa itu lebih enak atau lebih bisa menambah pengalaman, karena jika kita melakukan KKN secara biasa kita bisa berkumpul dengan kelompok, bertemu dengan orang baru, dan juga pada saat di desa tujuan KKN kita bisa berkoordinasi dengan Karang Taruna atau dengan orang-orang baru di desa tersebut. Kita bisa menambah keleluasaan berkenalan dengan orang-orang yang baru juga. Kita juga bisa menambah relasi dengan orang-orang di desa tersebut.
Karena apabila kita melakukan KKN di desa sendiri, kita tentu sudah mengenal dengan orang-orang yang di sini. Jadi tantangan untuk bekerja sama atau berkomunikasi dengan orang tersebut terlihat hampir tidak ada ya. Lebih enak KKN mandiri atau KKN seperti biasa? Sebenarnya ada nilai plus, sama-sama plus dan minusnya. Ketika kita KKN mandiri, enaknya kita menghemat biaya. Kalau KKN seperti biasa, mendengar cerita kakak-kakak tingkat yang sudah KKN sebelumnya, lebih seru karena mereka itu langsung berbaur ke masyarakat dan kelompoknya pun tinggal serumah dan bisa memecahkan satu masalah dengan bersama-sama. Kalau kita di KKN mandiri hanya memecahkan masalah dengan satu orang. Dan juga kalau dibilang lebih enakan yang mana, saya mungkin memilih lebih enakan yang seperti biasa. Karena kenapa? Ketika kita KKN mandiri, kita itu lebih sulit menyusun prokernya karena keterbatasan, apalagi kita tidak bisa sosialisasi, tidak bisa mengumpulkan kerumunan, dan juga lebih terbatas sosialisasi kita ke masyarakat itu kurang kayak gitu. Nah, mungkin kita itu cuman bisa menyampaikan informasi lewat online. Kalau untuk langsung itu susah karena kita harus menuruti protokol kesehatan juga. KKN mandiri, karena pelaksanaan dari KKN mandiri itu sendiri tidak terlalu lama atau lebih cepat dari KKN pada umumnya, dan tidak direpotkan dengan harus pergi keluar kota atau lingkungan baru, dan juga bisa lebih fokus dengan program kerja sehingga menjadi lebih terstruktur. Kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh mahasiswa atau mungkin secara pribadi saya, yaitu sulitnya untuk berkoordinasi dengan dosen mendamping lapangan, yaitu terkait kita menentukan proker dan juga apa saja yang akan kita lakukan pada saat melakukan laporan, yaitu laporan kemajuan atau laporan mingguan. Selain itu, kesulitannya juga apabila kita menghadapi suatu permasalahan, kita harus memecahkan itu secara mandiri. Selain itu, juga permasalahannya yaitu atau kesulitannya kita berdiskusi dengan teman satu kelompok tidak secara leluasa, hanya sebatas dengan di grup WhatsApp saja. Kesulitan atau kendala apa saja yang dihadapi? Yang pertama menurut saya, karena mahasiswa KKN ini pesertanya ada di desa masing-masing dan di rumah masing-masing, kalau saya sendiri terkendala di internet karena setiap harinya mahasiswa KKN mandiri itu harus mengisi presensi dan diari. Nah, yang kedua, diari itu kan setiap hari harus kirim foto dan caption. Aplikasi itu sering error ketika dicoba 1 minggu, kami harus mengirim foto tiap hari dan hasilnya error. Ketika kami ingin mengupload laporan, aplikasi sering error. Dan juga kadang-kadang aplikasinya itu sering error. Kita mengisi absen di tempat yang sama, lokasinya juga bisa berubah-ubah karena aplikasinya itu belum terlalu, bisa dikatakan belum terlalu valid karena sering error. Dan yang ketiga, untuk kendala dalam proker, menurut saya lebih sulit menjalankan proker, dan lebih sulit lagi itu karena di tengah pandemi ini, sesuai dengan anjuran DPL, semua mahasiswa kalau bisa tidak membuat kerumunan dan
harus mentaati protokol kesehatan. Karena menurut saya KKN itu akan berhasil ketika kita lebih berbaur ke masyarakat. Akan tetapi kalau kita KKN mandiri ini kita hanya biasa membuat video tutorial, membuat penanaman toga, dan sosialisasinya pun tidak membuat kerumunan banyak, dan yang mendengarkan sosialisasi kita pun cuma 1 atau 2 orang karena sosialisasinya door to door. Kendala yang dirasakan itu dari fasilitas yang menjadi penunjang KKN mandiri yang kami gunakan itu sering error dan kurang matang, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan dalam hal seperti pengumpulan laporan dan juga absen harian. Kemudian susahnya menjalin komunikasi dengan dosen pembimbing sehingga KKN berjalan sendiri. Tentang KKN mandiri ini dan juga pandemi COVID-19 ini, yaitu tentu harapannya yang pertama tidak terulang lagi pada periode-periode selanjutnya tentang KKN mandiri ini, karena lebih baik kita bisa melakukan KKN di desa-desa yang memang sudah ditunjuk, karena pertimbangan-pertimbangan dari pihak panitia pasti pada desa tersebut pasti kekurangan dari pengabdian dari mahasiswa, dan juga tentu kita bisa melakukan lebih apabila kita melakukan KKN secara berkelompok atau KKN seperti biasanya. Yang kedua yaitu harapan bahwa sedikit dari hasil kegiatan KKN mandiri ini bisa membantu masyarakat sekitar, keluarga, dan juga pihak desa dalam menghadapi COVID-19 ini, karena COVID-19 sudah menjadi pandemi untuk seluruh dunia, sehingga dengan hasil yang kecil mungkin bisa membantu dengan keadaan masyarakat yang sekarang. Yang ketiga, harapan saya tentu untuk selanjutnya atau untuk teman-teman satu kelompok semuanya, satu angkatan KKN, semoga kita mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Harapan untuk hasil dari KKN dan pandemi COVID-19 ini, kalau untuk KKN mandiri, semoga proker-proker yang telah kami laksanakan itu bermanfaat untuk desa sendiri, bahkan untuk masyarakat Indonesia. Dan untuk pandemi ini, semoga kembali normal seperti biasanya. Harapannya dengan hasil yang telah dibuat itu bisa membantu masyarakat dalam pencegahan COVID-19, dan juga tentunya semoga apa yang telah dibuat itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Demikianlah hasil wawancara kuliah kerja nyata Universitas Bengkulu Angkatan 91 tahun 2020 dengan segala kesan dan pesannya. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk Anda, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan stay safe di rumah saja. Saya Fikri Chandra Ramadan beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.